Nah, students, kemarin kan kita sudah belajar mengenai simple present tense. Nah, sekarang kita akan lanjut ke topik mengenai present continuous tense, tapi masih dalam ranah present tense. Nah, apa sih Miss perbedaannya? Nah, tentu perbedaan yang paling mencolok ada pada rumusnya dan juga penggunaan kata atau kalimatnya. Nah, namun dalam maknanya juga bisa berubah. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, sekarang kita lihat dulu nih rumusnya ya. Okay, students, here we have two pattern here. Kita punya dua formula atau punya dua rumus nih di sini. Yang pertama ada present simple atau simple present tense. Lalu yang kedua ada present continuous tense. Nah, dalam present simple ini kita hanya membutuhkan subject dan verb saja. Boleh kalian tambahkan adjective atau adverb di setelah kata verb, tapi yang harus ada di situ, harus ada di simple present hanya subject dan verb saja. Contohnya, misalkan I stand, aku berdiri. Udah, itu juga udah cukup jadi simple present. Nah, biasanya simple present itu menjelaskan tentang habit atau kebiasaan apa yang kita lakukan di kegiatan sehari-hari. Nah, kalau present continuous itu lebih spesifik lagi, lebih menceritakan kepada ungkapan apa yang sedang kita lakukan. Contohnya, di sini ada rumusnya adalah subjek ditambah am is are atau bisa kita singkat jadi are am is aramisnya aramis gitu. Ini disebut dengan to be. Jadi are am is itu adalah to be. Plus verb ing. Jadi plus verb ditambah ing. Contohnya seperti she is reading a newspaper. Nih, she adalah subjek, is adalah to be-nya, lalu read is verb, ditambah ing jadi reading. She is reading. Nah, kalau a newspaper bla 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 itu hanya kata tambahan saja. Seperti itu ya perbedaannya. Well, students, nah ini ada 3 formula dalam present continuous tense. Ada afirmatif atau positif, ada negatif atau dan juga interrogatif. Nah, dalam positif ini menunjukkan cara untuk mengungkapkan bahwasannya pekerjaan itu sedang dilakukan. Nah, kalau negatif, itu cara mengungkapkan bahwa pekerjaan sedang tidak dilakukan saat ini. Lalu interrogatif adalah untuk menanyakan kepada orang lain, apakah pekerjaan ini sedang dilakukan? Nah, oke, di positif atau afirmatif di sini ada subjek, to be, dan verb ing. Seperti yang di atas tadi ya. Contohnya, he is playing. Nah, atau Fahmi is playing football. Gitu. Lalu, contoh untuk negatifnya. Sama seperti tadi positif, namun ditambahkan kata not sebelum kata kerjanya. Jadi contohnya misalkan Fahmi tidak sedang bermain. Fahmi is not playing football, contohnya gitu ya. Lalu untuk question atau interrogatif, di sini si to be yang tadinya di tengah itu dipindahkan ke depan. Is Fahmi playing? Misalkan seperti itu. Nah, itu adalah 3 cara untuk mengungkapkan keterangan pekerjaan yang sedang dilakukan saat ini. Seperti itu ya.